1 dari 2 orang Indonesia nggak sadar dirinya diabetes. Padahal nggak sedikit yang sudah mengalami gejala diabetes seperti buang air kecil, mudah lapar, haus, berat badan susut, kesemutan, dan gejala lainnya. Lalu, bagaimana agar kesadaran ini bisa meningkat? Kalau memang benar terdapat diabetes, apa yang harus dilakukan? Apakah bisa diatasi? Nah, langsung saja kita tanyakan faktanya ke Dr. Indra Wijaya dan biarkan dokter menjawab. Halo teman sehat MGani, ketemu lagi sama saya Jessica. Nah, kali ini saya sudah bersama ke Dr. Indra Wijaya, spesialis endokrin, metabolik, dan diabetes. Nah, langsung aja nih dok. Tadi kan kita udah sempat lihat ya dok ya, bahwa ternyata faktanya ada 1 dari 2 orang diabetes itu nggak sadar bahwa dirinya tuh diabetes. Seperti itu. Nah, ini sudah tertampil juga dok ya. 1 dari 2 orang pengidap tidak sadar kena diabetes. Nah, ayo kenali gejalanya. Nah, mungkin pertanyaan saya adalah dok, ini kok bisa terjadi sih dok seperti ini? Iya, betul. Karena memang diabetes atau penyakit kencing manis itu tidak selalu bergejala. Nah, inilah yang susahnya. Bagaimana mereka menemukan bahwa mereka diabetes? Dari kantornya yang meminta mereka untuk medical check up. Atau mungkin ada inisiatif sendiri, dia mau medical check up. Kaget habis itu. Setelah itu dia baru ke dokter. Kita bahas gejalanya dikit aja ya. Boleh. Jadi gejala diabetes itu kita kenal dengan 3P, yaitu polifagi atau sering lapar dan jadinya sering makan. Kedua adalah polidipsi, haus terus jadi sering minum. Ya, yang ketiga adalah poliuria, ya, sering kencing. Nah, itu 3 gejala yang klasik. Klasik itu artinya yang sering kita temukan, ya. Nah, ditambah ada beberapa gejala lainnya seperti penurunan berat badan dan juga polineuropati atau kesemutan, baik di kaki maupun tangan. Jadi 3-5 gejala itu harus waspada diabetes, ya, itu gejalanya. Nah, kalau misalkan yang sudah merasakan gejala nih dok, itu hal pertama yang harus dilakukan itu apa? Pertama kali, memang Anda bisa melakukan pemeriksaan gula darah sendiri jika Anda punya alat glukometernya, atau Anda bisa ke klinik atau apotek terdekat, ya, mereka bisa menyediakan pemeriksaan alat cek gula yang mandiri, ya, atau prick test kita bilangnya, ya, dengan glukometer. Yang kedua, Anda bisa juga langsung konsultasi ke dokter mengenai gejala Anda dan bagaimana dokter akan mengevaluasi, tentu dengan lab darah juga, ya, dan pemeriksaan fisik, ya. Oke, berarti kalau misalkan udah ngerasain gejala, salah satu aja tadi disebutkan, baiknya segera cek aja dok ya? Lebih baik sih. Mungkin boleh di-share nggak dok, ada nggak pengalaman dari pasien dokter yang sebelumnya itu nggak berani nih ngecek gula darah dok? Oh, banyak. Banyak ya? Banyak juga ya. Kenapa sih dok itu bisa begitu? Beberapa ada yang takut jarum, ya. Yang lainnya juga ada yang takut kalau ternyata dia diabetes, takut menerima kenyataan. Hasilnya ya? Iya, takut menerima kenyataan. Karena dia pikir papa saya diabetes, mama saya diabetes, ya. Nah, dia udahlah nggak usah cek daripada nanti kepikiran, stres. Itu juga ada beberapa denial. Ya, tapi saran saya mendingan jangan, ya, karena lebih baik secara dini terdeteksi lebih baik dibanding Anda sudah telat dan akhirnya komplikasi. Tadi kembali lagi tadi ya, untuk para pasien atau diabetes yang nggak berani ngecek gula darah, itu karena tadi ada faktor-faktor takut jarum, takut hasilnya. Ada juga nih dok yang lebih setelahnya lagi gitu takutnya, itu adalah ketika mereka menemukan fakta bahwa mereka diabetes, itu mereka takut bahwa ternyata saya diabetes dan saya nggak bisa mengontrol atau nggak bisa kembali lagi nih memiliki tubuh yang normal gitu kan ya, atau nggak bisa sembuh gitu dok. Nah, apakah sebenarnya bisa terkontrol dok? Oh, tentu. Jadi jika Anda memang terdiagnosa diabetes, itu jangan tiba-tiba takut dan stres, ya. Itu dokter akan mengusahakan, ya, tentunya kerjasama dengan pasien, ya, karena dokter tidak bisa hanya mengontrol gula Anda dengan obat saja, kan, harus dengan perubahan pola hidup, lifestyle, ya. Nah, maka dari itu tentu kita akan usahakan supaya gula darah Anda terkontrol. Sangat bisa. Oke, nah definisi dari terkontrol sendiri ini dok ya, kan juga memang sudah terkenal lah bahwa diabetes tuh nggak bisa sembuh seperti itu dok. Nah, apakah terkontrol ini bisa disamakan sih sebenarnya dengan sembuh? Ya, istilah sembuh tidak ada pada diabetes, ya, karena memang banyak organ yang terlibat, terutama pankreas, dan ada faktor genetik dan pola hidup, ya, yang selalu berubah, artinya dinamis bukan statis. Maka dari itu tidak ada istilah sembuh dalam diabetes, tapi ada istilahnya ada terkontrol atau tidak terkontrol. Hanya 2 itu. Terkontrol juga diklasifikasikan apakah terkontrol dengan diet saja, tanpa obat, terkontrol dengan obat, tablet misalkan, atau terkontrol dengan insulin. Ya, kategori obat juga. Jadi terkontrol itu kita punya klasifikasi juga. Oke, nah ini juga lagi cukup banyak nih dok yang mentioning tentang remisi.
remisi diabetes itu kan kurang lebih kan ini Mirip, ya dok ya. ya, mirip ya, terkontrol remisi. Jadi kayak ini dari ADA atau American Diabetes Association ini ada definisi terkait diabetes remission. People with type 2 diabetes can achieve remission by sustaining normal blood sugar levels for at least 3 months without taking diabetes medication. Betul. Nah mungkin boleh nggak dok di-share nih dok, sebenarnya diabetes remission ini seperti apa sih dok gitu? Ya itu yang saya bilang. Jadi ini udah definisi udah jelas ya dari ADA ya, bahwa dia sebutkan bahwa definisi remisi artinya sustaining normal blood glucose level at least 3 months ya without taking diabetes medication. Jadi tanpa terapi. Artinya apa? Artinya pasien ini adalah suatu pasien diabetes yang terkontrol dengan diet. Nah, diet itu adalah pola makan maksudnya ya, dan tentunya juga olahraga, pola hidup lah. Sebenarnya memang kan ujung-ujungnya pola hidup lagi dok ya. Karena kalau misalkan emang nggak di-maintain, itu dia akan naik lagi. Naik. Jadi memang harus terus di-maintain ya dok ya. Pada akhirnya dia akan minum obat lagi atau insulin lagi. Oke. Jadi makanya saya bilang itu gula darah kita selalu dinamis. Ya, saat Anda menjaga dia akan baik ya. Dan saat Anda teledor ya, tidak olahraga, banyak magernya, makannya sembarangan, akan naik. Oke dok, karena ternyata banyak yang nggak bisa nih atau belum pernah melakukan pengecekan gula darah di rumah. Nah itu boleh nggak dokter ajarin nih, gimana sih cara melakukan pengecekan? Nah ini cara masuk. Jadi jarumnya bisa ini ya, buka di dulu atau di luar, belum pasang sama aja ya. Nah syarat kedua, ini juga ada yang sering salah nih. Nah tekan supaya merah, langsung periksa ya. M-Ganik, solusi alami yang terbaik.